Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya terus berdoa, berharap semua dalam keadaan baik, kuat, sehat, semangat, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak sidang jemaat untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan, diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Karena hanya 3 ayat sidang jemaat, saya akan membacakan untuk kita semua. Sekalian sidang jemaat melihat teks Alkitabnya masing-masing. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengan perikop jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, bahkan membagikan firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kesempatan ini saya mengajak kepada kita merenungkan satu tema, yaitu tentang kebahagiaan hidup. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang merindukan hidupnya bahagia. Tetapi pada kenyataannya, harapan tinggal harapan, sidang jemaat. Bukan kebahagiaan yang ada, tetapi kesusahan, penderitaan, yang dimana kesusahan penderitaan tidak pernah berakhir dalam hidupnya. Bukan berarti kesusahan dan penderitaan itu bebas dari siapa saja, tidak. Bagi orang percaya, penderitaan dan kesengsaraan atau kesusahan itu adalah proses hidup. Tapi tidak sedikit bagi orang itu bukan proses hidup, tetapi bagian dari kehidupannya, yang karena dia tidak hidup di dalam Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan hidup, harapan siapapun, harapan kita semua. Nah, apa dan bagaimana kebahagiaan hidup itu? Ini yang paling penting sidang jemaat. Kalau kita baca di Mazmur pasal 1 tadi, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kebahagiaan hidup itu yang pertama, karena hidupnya atau gaya hidup seseorang itu tidak sama dengan gaya hidup dunia. Tidak sama dengan gaya hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal ini dapat sidang jemaat lihat di ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia berani tampil beda. Dia berani lawan arus sidang jemaat. Sekalipun dalam kenyataan kehidupan itu bukan hal yang gampang. Tapi dia punya prinsip hidup. Bagaimana gaya hidupnya sebagai anak-anak Tuhan adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup yang memang diharapkan oleh Tuhan. Gaya hidup yang memang diinginkan oleh Tuhan. Yang harus berbeda dengan dunia ini. Apakah itu pemikirannya, perkataannya, perbuatannya, sidang jemaat. Tidak sama. Dia tidak mencari pendapat. Dia tidak mencari nasihat. Dia tidak mencari anjuran dari orang-orang di dunia yang tidak takut akan Tuhan, sidang jemaat. Jadi, orang yang hidupnya bahagia atau ada di dalam kebahagiaan hidup tergantung dari pilihan karena gaya hidup, sidang jemaat. Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu sidang jemaat, kita harus berusaha. Kita harus sadar bahwa kita ini berbeda dari dunia ini.
Kita harus sadar bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Kalau kita hidup sama dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang hidup di dalam dosa, sidang jemaat, jangan harap kehidupan sidang jemaat akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan hidup sidang jemaat tergantung dari pilihan kita. Kita harus memilih, terutama gaya hidup kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita berbeda dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita tidak boleh terhanyut, kita tidak boleh sama, kita tidak boleh seragam. Sekalipun akhirnya kita harus menderita, sekalipun akhirnya kita harus menanggung akibat daripada gaya hidup kita yang tidak sama dengan dunia ini. Kalau sama sidang jemaat, kita bukan sebagai jemaat Tuhan yang baik. Dan jangan harap sidang jemaat akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Pemazmur menulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Gaya hidup sidang jemaat. Sidang jemaat dan saya, kita berbeda. Memang ia berbeda. Ya, kalau orang boleh menghalalkan segala cara untuk kehidupannya, untuk posisinya, untuk masa depannya, ya biarkan orang seperti itu. Kita tidak, sidang jemaat. Itu salah satu contoh dari gaya hidup yang berbeda. Lalu yang kedua, sidang jemaat, kebahagiaan hidup dikarenakan berfokus kepada firman Tuhan. Sebagaimana ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya lewat Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Fokus hidupnya. Jadi sidang jemaat fokus hidupnya kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kepada firman Tuhan. Jadi jangan main-main. Jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan firman Tuhan ini, sidang jemaat. Sidang jemaat boleh membaca WA, sidang jemaat boleh membaca atau melihat Instagram, melihat Facebook, ya, melihat banyak hal di handphone masing-masing. Jangan habiskan waktu di situ. Utamakan dulu firman Tuhan. Orang yang mengutamakan firman Tuhan, orang yang selalu utamakan firman Tuhan, saya ulang, adalah orang-orang yang mengalami kebahagiaan hidup. Ada banyak bacaan, ada banyak hal yang kita perlu tahu. Tetapi kita yang mau hidup bahagia dan memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan, firman Tuhan harus diutamakan. Apapun itu, sidang jemaat, jangan abaikan firman Tuhan ini. Sidang jemaat harus fokus. Bila perlu dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu di perjanjian baru. Dari Kejadian perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya, kitab Wahyu. Baca. Ulang dan ulang. Ini firman Tuhan begitu kaya. Ini memperkaya kita, sidang jemaat. Kita dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti banyak hal menjadi mengerti banyak hal lewat firman Tuhan. Ini buku, ini firman yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Prosesnya ini panjang, sidang jemaat. Jadi kalau sidang jemaat akhirnya bisa membaca dalam bacaan bahasa Indonesia, ini juga cara Tuhan supaya kita mudah memahami, mudah mengerti. Kalaupun akhirnya kita sulit atau tidak mudah mengerti, saya percaya dengan kita meminta Roh Kudus menerangi hati pikiran kita, cepat atau lambat kita akan mengerti firman Tuhan. Jadi kalau fokus hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan, sidang jemaat, pasti ada kebahagiaan hidup. Jadi kebahagiaan hidup dikarenakan karena berfokus kepada firman Tuhan. Jadi kalau sidang jemaat mau bahagia dalam kehidupan ini, cintai firman Tuhan. Baca, renungkan,
Hafal, belajar menghafal, belajar mengingat firman Tuhan. Saya yakin dan percaya segala sesuatu akan tersingkap. Bahkan kalau kita baca di Mazmur pasalnya yang ke-23, sekalipun kita ada di dalam lembah kelam, bayang-bayang maut dan lain sebagainya, kita atau orang itu akan terhibur. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Boleh banyak buku di rumah kita, tetapi sidang jemaat, jangan pernah tinggalkan untuk membaca firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, kebahagiaan hidup dikarenakan tampilannya yang luar biasa, sidang jemaat. Saya pakai istilah tampilannya luar biasa. Di ayatnya yang ketiga itu, di mana penulis Mazmur ini mengatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sidang jemaat dan saya, ya, di dalam kehidupan ini, ya, gaya hidup kita tidak sama dengan dunia ini, dan kita cinta akan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, memprioritaskan kepada firman Tuhan, tampilan hidup kita juga, sidang jemaat, pasti oke. Tampilan hidup kita pasti baik, sidang jemaat. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Luar biasa, sidang jemaat. Tapi kalau kita hidup sama seperti orang yang hidup di dalam dunia ini, kalau kita tidak fokus kepada firman Tuhan, jangan harap tampilan kita baik. Jangan harap kita akan ditolong. Jangan harap kehidupan kita, apa yang kita buat berhasil, sidang jemaat. Tapi kalau hidup kita tidak sama dengan dunia ini, gaya hidup kita tidak sama dengan dunia ini, lalu kita cintakan firman Tuhan, tampilan kita luar biasa. Tampilan yang luar biasa inilah yang akhirnya orang melihat dan kita merasakan kita lebih bahagia. Bisa jadi kebahagiaan kita lebih bahagia daripada seorang presiden, sidang jemaat. Kita lebih bahagia daripada seorang artis. Kita lebih bahagia daripada seorang politisi. Kita bisa bahagia lebih dari pengusaha, sidang jemaat. Sekalipun bisa jadi kita sangat sederhana. Percaya kepada firman Tuhan bahwa tampilan itu tidak bisa dibohongi. Yang menjadi pertanyaan, adakah kebahagiaan hidup dalam diri sidang jemaat? Adakah kebahagiaan hidup itu dalam diri saya? Kalau tidak ada, kita koreksi diri sidang jemaat. Kalau belum, kita berusaha. Kalau tidak ada, diusahakan untuk ada. Karena kebahagiaan hidup itu pilihan, sidang jemaat. Mau bahagia hidup tergantung kepada pilihan kita. Saya sudahi untuk firman Tuhan di kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar bersama-sama tentang kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup dikarenakan karena gaya hidup yang berani berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kebahagiaan hidup tergantung kepada fokus kami kepada firman Tuhan. Bagaimana kami atau sejauh mana kami mencintai firman-Mu, mengutamakan firman Tuhan dalam hidup ini, dan sejauh mana gaya hidup kami, penampilan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati setiap sidang jemaat-Mu. Berkati satu persatu, keluarga lepas keluarga. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Terutama kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan boleh menunaikan tugas dan tanggung jawabnya yang tidak mudah.
urapan daripada Tuhan senantiasa turun untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan peliharakan keluarganya, Tuhan peliharakan masa depan dari setiap hamba Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Biarlah ya Tuhan mampu menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Biarlah kami dapat mewarnai bangsa kami dengan baik sesuai dengan posisi kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan, melalui gereja Tuhan, bangsa ini diberkati. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah. Karuniakan hikmat bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk tetangga-tetangga kami. Lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Mari Engkau beracara Tuhan. Menjaga, melindungi, menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu permusuhan, yaitu adanya paham-paham radikal. Jauhkan dari musibah kebakaran ya Tuhan. Kami berdoa berharap kepada perlindungan, penjagaan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas semuanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, yang telah dipilihnya, ditebusnya, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.